Target seorang mukmin, Bapak Ibu sekalian, bukan manusia. Jangan manusia, terlalu kecil kalau target kita manusia. Terlalu kecil itu. Supaya dipuji oleh mereka, kecil sekali itu. Kalau targetnya langit, Allah sang pencipta, maka berbeda, akan meluas kemana-mana. Gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan berkah dalam hidupnya. Jadi jangan targetnya manusia, makanya dilarang riya. Jangan ibadah untuk manusia karena kecil sekali. Perindah sholatnya, perlama doanya, ngerasin suaranya, sedekahnya dikeluarin banyak. Hanya karena mau dipuji oleh manusia. Kecil sekali. Kalau dia targetnya Allah, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Berkah hidupnya. Mungkin saja dengan 2 rakaat dia sholat baik, Allah SWT ampuni seluruh dosanya. Gitu kan? Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini, kecil, gelas kecil, beras, nggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun nggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada kita. Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas, orang kaya, bukan. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat kepada yang bawah kamu, jangan lihat yang atas. Jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Supaya kamu enggak menganggap remeh nikmat Allah kamu. Jadi jangan lihat yang atas, kata Nabi, lihat yang bawah. Jadi tinggalkan dosa, karena dosa itu termasuk penghalang dari rizki. Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu. Hamba itu bisa dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Gara-gara dosa antum kehilangan rizki antum. Kalau antum berpikir rizki itu hanya duit, bukan. Bisa jadi rizki kita itu 2 rakaat sebelum subuh. Bisa jadi rizki kita itu sholat malam. Sebagian ulama mengatakan gara-gara aku berbuat dosa 4 bulan nggak bisa sholat malam. Kehilangan rizki yang besar, jamaah. Kata Allah tentang rizki itu, ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Yang ada pada diri kalian itu habis, yang di sisi Allah yang kekal dan abadi. Harus ada waktu zikir pagi, harus ada waktu zikir petang. Apapun kejadian kita, apapun kesibukan kita, zikir pagi, zikir petang. Bawa buku. Kalau kita malu, saya mau zikir pagi dulu. Bilang sama teman, ente riya, soalnya enggak, saya zikir pagi. Baca. Belum selesai. Biasakan begitu. Asar juga begitu, buka. Baca zikir pagi, petang. Sampai kalau ente hafal, enggak perlu pegang buku lagi, sudah hafal. Karena kita ini Indonesia ini hobinya ngobrol, luar biasa. Kita ini orang hobi apa? Ngobrol. Di mana-mana ngobrol. Ketemu kawan, ngobrol. Enggak ada kawan ngobrol di WA. Gak ada kawan ngobrol di Facebook. Jadi ngobrol luar biasa ya. Sehingga akhirnya kita itu bagus ya, kita tuh ramah tamah ya. Ramah ngobrol tapi akhirnya tadi gara-gara kita sering ngobrol akhirnya banyak zikir-zikir yang terlewatkan. Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat sairu amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, males-malesan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu